Oke guys, balik lagi dengan gue di Jiro Apparel. Jadi hari ini gue akan sedikit mengupdate atau mereview seri ketiga dari KT Kyoto. Oke guys, jadi ini dia generasi ketiga dari KT Kyoto. Nah, di generasi ketiga ini ada penambahan huruf R menjadi KT Kyoto R. Nah, mungkin dengan penambahan kata R itu bermakna revisi atau mungkin racing ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi langsung aja gue bahas. Jadi kalau menurut pengamatan gue dari generasi ketiga ini tidak ada yang berubah sama sekali dari shell ya dibandingkan generasi kedua. Tetap sama, sudah dihilangkannya mekanisme penutup double visor untuk di motif, untuk di warna polos ya. Warna polos itu nggak ada. Biasanya kan kalau di KT Kyoto itu yang ada double visor itu di motif, itu di Espargaro dengan di Andi Gilang. Dan di generasi ketiga ini masih ada anti thief, jadi masih aman banget kalau kalian tinggal di parkiran, bisa kalian gembok juga. Oke, selanjutnya itu di fan ya. Nah, di fan juga masih sama, masih mekanisme juga masih sama, maju mundur, dua lubang indek di depan dan 2 exhaust di belakang. Nah, tapi cuman yang gue rasakan ya, gue rasakan dari generasi ketiga Kyoto ini untuk fan itu untuk air udara agak sedikit berbeda dengan KT Kyoto generasi kedua. Jadi ini helm pada saat beli, jadi gue beli langsung gue pakai itu sekitar jam 10 malam gue pakai riding. Nah itu gue rasa gue riding itu kecepatan 60 km/jam ke atas ya, berarti kan otomatis seharusnya itu aliran udara tuh masuk berasa lewat fan. Nah tapi kalau di generasi ketiga ini gue tidak merasakan ada aliran masuk gitu. Kepala gue nggak merasa kayak ini mana dinginnya, itu nggak ada. Berbeda dengan generasi kedua, itu gue lebih berasa ya untuk ada aliran udara masuk. Selanjutnya itu untuk urusan visor dengan ratchet, dan juga lagi tidak ada perubahan sama sekali. Masih menggunakan ratchet yang sama dengan bermotifkan karbon, terus juga visor pun masih sama. Dan juga ada fiturnya ini semi visor lock di bawah, jadi masih ada juga di generasi ketiga ini. Nah cuman ada lagi sayangnya banget dari generasi ketiga ini adalah ini nggak diupdate ya. Kalian tau lah penyakit dari KT Kyoto itu di antara gesekan visor dengan shell itu masih ada gitu. Jadi yang gue lihat ya ini masih nempel, jadi gue antisipasi dengan gue tempel selotip bening, jadi ya biar meminimalisir juga. Oke, selanjutnya gue akan ngebahas bagian interior, di mana ini merupakan letak perbedaan yang sangat signifikan yang di-upload oleh KT. Jadi yang pertama dari KT generasi ketiga ini ada perubahan di balik cheekpad ya. Kalau di generasi kedua itu kan di belakang cheekpad itu dia langsung IPS dibalut dengan kain, jadi IPS itu lumayan tebel ya, baru cheekpadnya atau busa pipinya. Nah jadi di generasi kedua itu menurut gue sizing Kyoto yang paling aneh, karena begini, gue pakai L itu sempitnya bukan main, jadi kayak seperti S tuh, bener-bener sakit rahang gue tuh, bagian sini sakit banget. Nah tapi di generasi ketiga ini gue jadi suka lagi sama Kyoto. I like it. Wow, this is the real Kyoto yang pernah gue kenal gitu ya. Berhasil banget kayak itu bikin Kyoto enak lagi dengan perubahan seperti ini. Tapi kerennya lagi ya, ini bagian ini kan kata pihak KT itu diklaim dapat mengurangi impact yang berlebih, jadi lebih safety ya. Nah terus juga bagian ini itu bisa kalian lepas ya, walaupun kalau di generasi sebelumnya bisa dilepas juga, tapi kan itu dilem, jadi IPS dilem dengan lem tembak, jadi agak sedikit susah ya. Kalau nggak bisa ya beresiko IPS-nya patah. Nah tapi di generasi ketiga ini dengan gampang bisa kalian buka, karena memang cuman di bagian sini, di bagian ini dibaut, jadi kalau misalnya yang buka tinggal geser-geser, tinggal tarik. Nah keuntungannya kalian bisa dengan mudah melepas baut yang selek ketika kalian buka ratchet gitu ya. Jadi kan gak usah harus ke tukang helm, jadi kan bisa sendiri di rumah. Dan sistem kuncian pun juga masih sama dengan micro lock, ada aksen KT ini ya.
gitu. Dan ada lagi perubahannya, yaitu terletak di bawah atau di kuncian dari checkpad itu sendiri. Di generasi pertama dan generasi kedua itu kunciannya berwarna merah, sedangkan kalau di generasi ketiga itu kunciannya sudah satu. Kalau generasi 2 dengan generasi 1 dan kedua itu ada 2 warna merah, sementara di generasi 3 itu cuma ada 1 terletak di depan. Walaupun cuma 1, tapi dia itu kuat banget. Ini nggak mudah lepas, dan belakang ini tidak mudah lepas juga walaupun dia tidak ada kunciannya. Itu ketika kalian buka lepas pasang helm itu tidak akan lepas. Oh ya, gue lupa bahas satu lagi. Ini kan size L lah. Ini size L menurut gue itu emang benar-benar true size, cuman untuk di bagian kuping ya. Untuk di bagian kuping kalau kalian pengguna intercom, gue saranin agak sedikit dibobok atau memang kalian harus upsize 1 gitu, karena memang untuk di bagian kuping itu agak nempel lah. Mungkin kalau pakai speaker kuping kan mungkin agak sedikit sakit sih, tapi belum gue coba, tapi kayaknya sih emang ini agak nempel gitu guys, jadi antara bantalan yang tadi, yang bantalan yang baru dengan bantalan yang dengan bagian hitam ini dengan kuping tuh agak sedikit dekat dengan kuping. Oke, jadi kesimpulannya dari KYT Kyoto R atau KYT Kyoto generasi ketiga ini, gue suka kembali dengan KYT Kyoto. Padahal kemarin gue sempat hijrah ke merek sebelah, Dynamic. Pokoknya KYT Kyoto R ini sudah kembali enak guys, fittingnya juga enak, udah enak lagi. Jadi cukup sekian video info atau video updatean gue tentang Kyoto generasi ketiga ini. Buat kalian yang masih kurang jelas dengan penjelasan gue, kalian bisa komentar di bawah atau mau ngasih saran, sangat open, tapi yang membangun lah, jangan yang negatif. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya and see you guys.